Alhamdulillah semuanya sehat, Ge? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat. Silakan ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Seperti biasa, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, hari ini lagunya Garuda Pancasila. Bisa semua ya? Nah, bisa berdiri. Sudah siap? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Sudah selesai, tepuk tangan. Sudah bisa duduk lagi? Nah, sebelumnya coba tengok kanan kiri kalian.
Mana absennya punya? Adakah yang tidak masuk hari ini? Oh, siapa nak yang tidak masuk hari ini? Kenapa Mbak Pristi kok tidak masuk? Oh, sudah izin ya? Bentar ya, bunyi absen dulu ya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dari mana listrik itu dihasilkan? Masih, Bu. Coba yang masih ingat. Coba Rehan, dari mana listrik itu dihasilkan? Dari mana, Nak? Dari pembangkit listrik. Kalau Farel, dari mana listrik itu dihasilkan, Rel? Dari pembangkit listrik. Nah, di pembelajaran sebelumnya, pembangkit listrik apa yang sudah kita pelajari? Pembangkit listrik tenaga air. Berarti masih ingat semua ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang hari ini, nah ini pembangkit listrik tenaga air ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 yaitu globalisasi. Subtema 1 globalisasi di sekitarku. Pembelajaran yang ketiga. Sudah siap? Sudah, Bu. Nah, biar lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Masih ingat ya teks eksplanasi? Nah, untuk yang kedua, mengubah kata non baku menjadi kata baku dan mengubah kata kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik. Dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil pengamatan kalian tentang cara menyalurkan energi listrik. Siap ya? Siap, Bu. Nah, pertama, sekarang silakan semuanya lihat ke layar. Kita menyimak sebuah video. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Terdengar ya? Di kamar tidur, benda apa saja yang menggunakan listrik? Di kamar itu, benda-benda yang menggunakan listrik yaitu kipas angin, lampu ruangan, radio, dan lampu belajar. Apa manfaat listrik untuk hidup? Listrik bermanfaat untuk mendukung kegiatan belajar itu ketika malam hari. Sekarang mari kita amati sekitar kita. Banyak manfaat listrik yang kita temukan. Listrik dimanfaatkan untuk menonton TV, mendinginkan makanan, mengisi daya handphone, menanak nasi, menerangi jalan ketika malam hari, dan lain sebagainya. Begitu banyak manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat listrik yang dirasakan bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya ada beberapa orang yang sangat membutuhkan laptop. Namun ada juga orang-orang yang sama sekali tidak memerlukan laptop dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita.
kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ketika mengalami pemadaman listrik, tentu semua kegiatan yang membutuhkan tenaga listrik menjadi terhambat. Misalnya seperti belajar ketika malam hari menjadi kurang maksimal. Sudah menyimak videonya? Sudah paham yang disampaikan dalam video tadi? Tadi videonya menyampaikan tentang apa? Tentang manfaat penggunaan listrik. Nah, tadi di rumah Edo berbagai alat elektronik itu menggunakan listrik. Seperti apa tadi nak contohnya? Kipas angin, radio, lampu ruangan, lampu belajar, dan banyak sekali alat-alat elektronik yang menggunakan listrik di kamar Edo. Nah, tadi juga disampaikan bagaimana jika tidak ada listrik yang biasanya kalian rasakan ketika lampu mati atau pemadaman. Tadi ketika malam hari belajar jadi tidak ada penerangan. Sekarang dunia mau tanya, apakah di rumah kita juga menggunakan listrik? Iya, Bu. Adakah di rumahnya yang tidak menggunakan listrik? Iya, Bu. Berarti semuanya pakai listrik ya di rumahnya? Iya, Bu. Bagaimana jika tidak ada listrik di rumah kita? Coba. Dunia mau bertanya. Siapa yang mau menjawab kira-kira? Nah, Mas Rehan. Coba. Bagaimana jika tidak ada listrik di rumahmu? Tidak bisa menyalakan TV. Kalau Mas Surya? Tidak bisa mengecas handphone, Bu. Tidak bisa mengecas handphone. Kalau Azza? Lampunya gelap. Penerangannya tidak ada jadi gelap. Kemudian kalau Mas Farel? Tidak bisa menyalakan kulkas, Bu. Tidak bisa menyalakan kulkas. Nah, kalau tidak bisa menyalakan kulkas itu akibatnya apa, Mas Farel? Tidak bisa minum air dingin. Tidak bisa minum air dingin. Kemudian apa lagi? Tidak bisa mendinginkan makanan. Tidak bisa mendinginkan makanan. Jadi makanannya cepat basi, tidak awet lagi ya. Itu tadi salah satu contoh dari teman-temanmu tentang jika tidak ada listrik di rumahnya. Nah, sekarang dunia mau tanya, bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Ada yang tahu? Apa, Mas? Coba. Melalui generator. Apakah dari generator langsung ke rumahmu? Melalui kabel. Nah, kabel itu dari mana kok bisa menghasilkan listrik itu? Dari pembangkit listrik. Apakah dari pembangkit listrik terus disalurkan kabel langsung ke rumahmu? Tidak ada prosesnya, betul ada prosesnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang proses itu, proses menyalurkan listrik dari pembangkit hingga sampai ke rumah kita. Bagaimana ya caranya? Nah, sekarang mari kita membuat kelompok. Silakan membentuk kelompok beranggotakan 4 sampai 5 anak. Setiap satu kelompok beranggotakan 4 sampai 5 anak. Silakan mulai membuat kelompok. Sudah membentuk kelompok? Sudah. Nah, sekarang tolong perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar kerja. Satu saja perwakilan setiap kelompok. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3.
Setiap kelompok sudah menerima lembar kerja ya? Sekarang semuanya silakan membuka buku siswa kalian tema 4 halaman 25. Mana nak bukunya? Bisa? Sudah? Sudah. Bawa semua ya. Silakan dibuka halaman 25. Sudah, Nak? Nah, pada halaman 25 kalian akan menemukan sebuah bacaan. Ada teks eksplanasi di situ. Judulnya menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Nah, silakan itu dibaca. Baca senyap ya, tidak usah keras-keras. Halaman ini aja, Mas. Dibaca sampai yang ada tanda tanyanya itu, Nak ya. Sudah? Belum. Selain membaca juga sambil memahami isi bacaan ya. Sampai sini. Sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Sekarang Bu Nia akan menjelaskan. Tadi yang kalian baca itu adalah salah satu teks eksplanasi. Nah, masih ingat nggak? Teks eksplanasi itu strukturnya ada berapa? 3. Yang pertama ada paragraf pernyataan umum. Kemudian yang kedua deretan penjelas. Dan yang ketiga penutup. Nah, sekarang Bu Nia akan menjelaskan bagaimana cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, kalau ada yang penting bisa dicatat ya di buku catatan kalian. Bisa dikeluarkan catatannya.
Nanti dicatat. Nah, untuk menemukan informasi penting pada suatu teks eksplanasi, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membaca teks secara utuh. Membacanya dari awal hingga akhir. Dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir. Tidak boleh hanya satu paragraf saja atau hanya paragraf terakhir saja. Itu tidak boleh. Jadi kita harus membacanya dari awal hingga akhir secara utuh. Semuanya harus dibaca. Kemudian yang kedua yaitu membuat kalimat tanya atau membuat pertanyaan dan mencari jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Nah, untuk membuat suatu pertanyaan kita membutuhkan adik Simba. Adik Simba. Masih ingat adik Simba? A-nya apa? D-nya? K-nya? Si. M. Kita membuat kalimat tanya menggunakan adik Simba. Apa, di mana, kapan, kemudian siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah kita membuat pertanyaan ini, kita juga harus menemukan jawabannya. Ini membantu kita menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang kita baca. Diingat-ingat ya. Bu, bagaimana Bu cara menemukan informasi penting dari teks ini? Nah, coba kalian membuat pertanyaan dengan adik Simba. Setelah itu, kalian pasti akan menemukan informasi pentingnya. Misalkan, tadi teks yang kalian baca, kita membuat kalimat tanya, apa sih yang diceritakan? Apa nak tadi yang diceritakan pada teks? Proses menyalurkan energi listrik ke rumah kita. Loh, pertama saja kita sudah menemukan informasi penting, ya toh? Apakah semuanya harus digunakan, Bu? Tidak, Nak. Tetapi pilih salah satu atau beberapa yang bisa kalian gunakan untuk membuat pertanyaan. Tidak harus semuanya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau tidak? Mau dicatat? Sudah? Nah, Bunia lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kata baku dan tidak baku. Apa sih kata baku itu, Bu? Kata baku itu kata yang mengikuti kaidah kebahasaan yang telah ditentukan sesuai EYD, sesuai KBBI. Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kalau kata tidak baku itu adalah kata yang tidak mengikuti kaidah yang berlaku. Nah, penggunaan kata baku ini biasanya digunakan jika
menulis atau membuat surat resmi, surat undangan, kemudian pidato resmi. Biasanya, nah kalau Pak Presidennya yang berpidato itu biasanya menggunakan kata baku. Tetapi kalau kalian sedang ulang tahun kemudian membuat pidato, itu biasanya menggunakan kata tidak baku karena acaranya bukan acara formal. Nah, kata baku ini biasanya digunakan di acara-acara formal. Ini salah satu contoh kata baku dan kata tidak baku. Kata baku dari saya adalah saya. Kata tidak baku dari saya adalah aku. Misalkan kalau kalian ngobrol atau berbicara dengan orang yang lebih tua, biasanya kan menggunakan Bu, saya izin ke kamar mandi. Ya kan? Tetapi kalau kalian bicara dengan teman, biasanya menggunakan aku. Aku nanti mau beli jajan. Beda ya. Itu tadi contoh penggunaan kata baku dan tidak baku. Kemudian ada lagi, nah ini yang sering salah. Apotik sama apotek. Kalian sering dengar yang mana? Nah, apotik apa apotek? Apotek. Padahal apotek itu tidak baku. Yang baku adalah apotik. Kemudian yang ketiga, izin. Masih ada yang sering menulis surat izinnya itu izin, pakai J. Padahal yang benar adalah pakai Z, izin, bukan izin. Ini diingat-ingat ya, ini yang sering kalian lakukan. Yang kalau nulis surat izin tidak masuk itu pakai Z, izin, bukan izin. Kemudian yang keempat, zaman, pakai Z, bukan pakai J. Zaman sekarang. Padahal seharusnya zaman sekarang. Kemudian yang terakhir ada nasihat. Yang sering kalian gunakan yaitu nasihat. Padahal nasihat itu kata tidak baku. Kata bakunya nasihat apa? Nasihat. Nah, kata baku ini bisa kamu temukan lebih banyak lagi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Untuk kalimat efektif adalah kalimat yang disampaikan secara substansial. Kalimatnya itu tidak berbelit-belit, lebih mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Itu kalimat efektif. Kalimat efektif membuat tulisannya menjadi mudah dipahami karena tidak berbelit-belit. Sedangkan kalimat tidak efektif, susunan kalimatnya tidak mudah dipahami dan cenderung berbelit-belit kalimatnya. Seperti setelah itu, kemudian dan banyak sekali. Padahal seharusnya bisa dibuat simple, tetapi kalimat tidak efektif ini membuatnya semakin panjang. Seharusnya bisa menjadi kalimat satu baris, itu kalimat efektif. Ketika dia tidak efektif, dia bisa sampai 3 baris. Gitu. Jadi lebih mudah dipahami yang kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ini minimal memiliki subjek dan predikat. Kemudian menggunakan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, menggunakan pemilihan kata yang tepat.
Makanya dia tidak menghasilkan kalimat yang berbelit-belit karena dia memilih kata yang tepat, yang sesuai. Kemudian mengandung kesejajaran bahasa yang dipakai. Menggunakan kata secara hemat. Itu tadi ciri-ciri kalimat efektif. Untuk kalimat tidak efektif, cirinya kalimatnya, struktur kalimatnya tidak satu kesatuan. Kemudian tidak adanya subjek atau predikat. Penggunaan kata depan yang tidak perlu. Ini Bunia tuliskan contohnya. Ini Bunia hapus ya. Yang kelompok 3 di sini kelihatan, Nak. Contoh. Nah, ini contoh kalimat tidak efektif. Jika dijadikan menjadi kalimat efektif, akan menjadi seperti ini. Ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Nah, dari dua kalimat ini, kalian bisa membedakan sendiri. Dua kalimat ini memiliki arti yang sama, ya kan? Intinya kan di restoran itu jual banyak makanan atau jual berbagai macam makanan. Di kalimat yang pertama, coba perhatikan, ada banyak macam-macam. Ada banyak macam-macam. Yang namanya macam-macam itu sudah pasti banyak, ya kan? Makanya ini disebut kalimat tidak efektif. Kemudian kalimat efektif tadi yaitu menggunakan kata yang tepat, lebih hemat kata. Karena bermacam-macam ini atau macam-macam ini sudah mengungkapkan banyak, maka kata banyak ini tidak usah dipakai. Ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Bisa dicatat dulu ya. Ada yang ditanyakan, Nak? Kelompok 3 kelihatan? Sudah? Sudah, Nak? Semuanya hadap depan. Perhatikan, Bunia akan menayangkan video proses menyalurkan listrik hingga sampai ke rumah kalian. Tolong disimak baik-baik ya. Sudah siap? Kok sudah lemes? Coba biar tidak lemes, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Membahas tentang sistem tenaga listrik.
hampir semua bentuk kenyamanan hidup modern saat ini tergantung pada listrik. Mulai dari sekedar untuk menerangi rumah, meninggikan ruangan, menonton televisi, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Pernah kan teman-teman bertanya, bagaimana listrik dari PLN didistribusikan sehingga dapat kita nikmati di rumah? Berikut adalah penjelasan singkat dari mulai listrik dihasilkan sampai dapat kita nikmati di rumah atau diistilahkan dengan sistem tenaga listrik. Di Indonesia, sistem tenaga listrik memiliki beberapa rangkaian instalasi listrik yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangkit. Yang kedua adalah transmisi, yang ketiga adalah distribusi. Ada beberapa jenis pembangkit listrik di Indonesia, antara lain yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, kemudian ada juga PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel, dan yang ketiga adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Pada dasarnya, semua pembangkit listrik tersebut berprinsip mengubah energi potensial sumbernya menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan tersebut memasuki tahap transmisi, dimulai dengan mengubah voltasenya melalui transformator step up menjadi 150 kV atau sering disebut dengan tekanan tinggi, dan 500 kV yang disebut juga dengan tekanan ekstra tinggi. Tahukah teman-teman, kenapa tekanan harus dinaikkan menjadi 150 kV atau SUTT dan 500 kV atau SUTTD atau SUTET? Hal ini dilakukan untuk mencegah tegangan drop karena tekanan listrik tersebut akan melewati jarak yang relatif jauh, bahkan bisa mencapai ratusan kilometer. Selain itu, dengan menaikkan voltase, maka arus yang dihantarkan menjadi lebih kecil. Ingat kan, hukum daya sama dengan voltase kali arus. Masih ingat kan? Dengan arus yang relatif lebih kecil, maka arus penampang kabel yang dibutuhkan juga lebih kecil, sehingga biayanya dapat ditekan menjadi lebih murah. Melalui jaringan SPTT dan SUTET tersebut, energi ditransmisikan menuju di mana di pintu tersebut tenaga listrik akan diturunkan dan distabilkan oleh transformator step down di voltase 20 kV atau yang disebut dengan tegangan menengah. Tegangan 20 kV tersebutlah yang akan masuk pada tahap distribusi menggunakan tiang beton 13 meter dan menghantar berupa kabel A3C yang tanpa kulit atau kabel A3CS dengan kulit atau kabel MVT yang merupakan singkatan dari medium voltage twisted cable. Listrik 20 kV tersebut akan melalui proses step down oleh transformator yang terpasang di tiang TN atau disebut sebagai gardu distribusi. Setelah melewati gardu distribusi, listrik dalam ketegangan 220 volt berdasarkan ukuran fasa jaringannya atau 380 volt berdasarkan fasa ke fasa yang disebut sebagai listrik tegangan rendah atau TR. Listrik TR inilah yang akan didistribusikan melalui tiang-tiang 9 meter yang sering kita temui di lingkungan sekitar rumah kita. Dan tiang TR ini dapat langsung disambungkan ke rumah kita. 220 volt untuk listrik rumah satu fasa dan 380 volt untuk listrik rumah 3 fasa. Demikian penjelasan singkat mengenai sistem tenaga listrik di Indonesia. Coba perhatikan. Dari video tadi dijelaskan tentang proses listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah warga. Tadi yang pertama, yang pertama tadi, ini pembangkit ya. Kelihatan enggak? Nah, dari pembangkit kemudian menuju ke trafo step up. Nah, trafo step up ini tadi apa gunanya? Menaikkan tegangan. Tegangannya tadi dinaikkan. Kemudian
melewati yang namanya transmisi. Nah, transmisi ini biasa disebut dengan sutet. Masih ingat sutet? Apa sutet, nak? Nah, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Karena tadi ini tegangannya sudah dinaikkan. Dari transmisi ini menuju ke trafo step down. Trafo step down tadi gunanya untuk menurunkan lagi tegangannya. Setelah diturunkan, kemudian didistribusikan. Bu, itu kok ada 3? Nah, kenapa ini ada 3? Karena voltasenya itu dibagi-bagi. Bentar. Menurut bacaan tadi kalian sudah membaca ya. Nah, yang pertama diturunkan menjadi berapa? Dari 500 kV diturunkan menjadi ke 150. Itu dikonsumsi oleh industri besar seperti pabrik-pabrik besar. Itu menggunakan tegangan sebesar 150 kV. Kemudian diturunkan lagi dari 150 menjadi 20 kV. Itu untuk industri menengah. Industri menengah yang pabrik kecil-kecil. Kemudian dari 20 tadi diturunkan lagi hingga 220 volt. Nah, 220 volt itu yang kemudian didistribusikan ke rumah-rumah warga atau konsumen tadi. Seperti halnya rumah kita semua, itu yang tegangannya 220 volt. Nah, trafo tadi gunanya yaitu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Sampai sini ada yang ditanyakan, nak? Yakin? Kalau masih belum paham bisa angkat tangan. Bunya jelaskan lagi. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, sekarang silakan kalian mulai berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Mulai berdiskusi. Jangan lupa diberi nama kelompok ya. Nama anggota kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Pada lembar kerja yang pertama, silakan ikuti langkah-langkah kegiatannya. Di situ sudah ada langkah-langkah kegiatan, bisa kalian baca dan kalian laksanakan bersama dengan teman kelompok kalian. Silakan mulai berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang ini. Jawab. Gunakan kalimat baku ya, kata baku, dan kalimat yang efektif. Gunakanlah kata baku dan kalimat efektif.
Jika ada yang ditanyakan bisa angkat tangan. Seperti itu menaikkan atau menurunkan dan naikkan. Bukan menaikkan menurunkan kan tadi trafo. Nah, tapi Ustaz fungsinya apa? Transmisi tadi loh. Yang ini loh, coba toh. Transmisi. Baca toh. Transmisi. Yang transmisi ini kan transmisi. Nah, ini. Ustaz ini fungsinya apa? Coba diskusikan dengan teman kelompok kalian. Diskusi, Nak. Diteliti lagi ya. Ya, Bu. Kamu kemarin. Kalau ada yang ditanyakan bisa angkat tangan, Nak ya. Udah? Kalau sudah LK pertama bisa dilanjutkan LK yang kedua. Itu diminta untuk membuat skema proses penyaluran energi listrik berdasarkan tadi video yang sudah kalian amati, juga tentang penjelasan yang tadi dijelaskan sama Bunia. Silakan kalian membuat skemanya. Bagaimana sih listrik itu dari pembangkit disalurkan hingga sampai ke rumahmu, rumah tetanggamu, rumah temanmu, itu bagaimana? Silakan dibuat skemanya, diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Ini step up, step down. Dan trafo step up, ini trafo aja, jangan gardu, kasih dalam kurung step up. Ini nanti ini sudah. Nah yang ini jangan pakai yang ini, pakai yang tadi kayak yang Bunia jelaskan tadi. Sini toh. Ini kan trafo step up. Berarti ini nanti trafo step down. Tadi kan trafo step up, trafo step down toh. Nanti pakai itu. Ingat ya, tadi ada yang namanya trafo step up sama ada yang namanya trafo step down. Jangan sampai salah menaruhnya. Dikotai, Mbak. Dikotai biar rapi. Down. Down. W dulu baru N. Nulisnya yang rapi biar bisa dibaca. Apa?
Step mana dulu? Step up itu apa? Step up. Step up dulu apa step down dulu? Step up. Dari pembangkit sampai ke rumahmu. Tadi sudah punya pinjam. Tadi distribusinya ada berapa? Ingat-ingat yang Bunia sampaikan tadi distribusinya ada. Ya, tadi kemana? Yang berapa kafe sama berapa volt. Itu ya. Udah kendala enggak? Udah. Selesai. Jangan lupa ya, pokoknya pakai kata baku dan kalimat efektif. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Belum. Kelompok 1 belum. Kita tunggu dulu. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Oh. Kelompok 3 sudah. Kita tunggu yang lainnya dulu ya. Coba diteliti lagi hasilnya. Hasil diskusi kalian diteliti lagi. Mungkin ada yang mau diperbaiki. Nah, untuk lembar kerja yang terakhir itu membuat karangan. Jangan lupa menggunakan kata yang baku dan kalimat yang efektif. Proses disalurkannya listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga. Nah, setelah ini bisa dipresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi bisa mulai berdiskusi siapa yang mau mempresentasikan bagian-bagiannya. Bisa didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Yang mau maju duluan kelompok mana? Kelompok 1 siap? Siap. Ayo silakan. Kelompok 1 persiapan. Untuk kelompok yang lainnya di tengah Mbak, di tengah Mas, jangan di sana, di sini. Lagi. Agak nah, di situ. Suaranya yang lantang ya. Untuk teman yang lain silakan disimak dan diberi tanggapan. Sebelum presentasi kita beri semangat dulu. Untuk kelompok 1, tepuk semangat. Yang ngasih semangat kok loyo. Ayo silakan kelompok 1 bisa mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Hafsah. Halo teman-teman. Biar kelihatan dua sisi. Dari sana juga kelihatan. Masalah dari sana. Untuk menyalurkan energi listrik dari posisi pembangkit. Ketiga, mengapa energi listrik dari pembangkit listrik perlu dinaikkan kalau digunakan bukan hanya seperti di rumah.
Pak, bagaimana sistem transmisi tersebut itu peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Karena sistem transmisi membantu menyalurkan energi listrik ke seluruh penduduk. Yang kedua akan disampaikan oleh Azhar. Halo teman-teman. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Paragraf 1, topik masalah. Peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf kedua adalah jelas. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama SUTET, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Paragraf ketiga, kesimpulan. Ini masyarakat dapat mengakses informasi terbaru dan berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Yang kita akan sampaikan oleh Raffi. Tempat kelima akan disampaikan oleh saya. Halo teman-teman. Hai. Saya di sini akan menjelaskan tentang skema proses pembuatan listrik. Pembangkit, terus disalurkan ke trafo pembangkit, terus menara transmisi batu menyambungkan ke batu induk distribusi primer atau 20 kilo salurkan lagi ke transport distribusi, lalu distribusi sekunder atau 380 atau 220 volt, dan terakhir salurkan ke konsumen. Yang kelima, saya akan menjelaskan menuliskan dengan untuk laporan singkat tentang proses penyaluran dari listrik berdasarkan video tersebut. Ini tulisan untuk proses penyaluran dari listrik setelah ada berdasarkan sistem berlanjut, listrik tersebut naikkan gunanya oleh transformator menaikkan volume 500 kilo, baru kemudian salurkan ke tempat menggunakan transmisi yang dinamakan SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kamu. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo kita beri semangat juga untuk kelompok 2. Tepuk semangat. Semangat. Semangat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Anu. Hai teman-teman. Hai. Ini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, ada jenis sumber daya alam yang digunakan untuk membagi listrik. Contohnya air, air, minyak batu, minyak, batu bara. Ayo ulangi, Pak, ulangi. Yang pertama, pada jenis sumber daya alam yang digunakan Masuk lihat kamu kok. apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membagi listrik? Contohnya air, fluid, minyak, batu bara, panas bumi, dan angka surya. Yang kedua, apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? Contohnya fungsi SUTET adalah untuk melakukan transmisi arus listrik dalam tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke energi hidup. Yang ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan arus turun dan sebagainya sebelum disalurkan lapangan? Contohnya karena cara antara pusat pembangkit dengan rumah berjalan jauh. Keempat, bagaimana sistem transmisi memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Dan menjelaskan. Contohnya karena sistem transmisi membentuk penyaluran energi listrik. Dan yang kedua akan disampaikan oleh kita yang bernama Afif. Halo. Yang kelas Mas Hafiz. Oh ya. Step up.
akan disampaikan oleh rekan kita yang bernama Bada. Mas Aka, geser sini. Agak geser sini. Aki. Aki tak geser tangan tak. Yang akan menunjukkan skema proses pengajuan energi listrik. Mana skemanya ditunjukkan. Nanti gambarnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk berdua. Ayo langsung lanjutkan dengan terakhir. Nomor 3. Dan ayo beri semangat untuk kelompok 3. Biar kelompok 3 lebih semangat lagi menonton presentasi hari ini. Tepuk semangat. 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 Ayo kelompok 3. Kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita menang kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 atas presentasi hasil dari diskusi kalian. Nah, selama kegiatan diskusi tadi, apa saja yang sudah kita lakukan? Ya, apa Mas? Sebelum mempresentasikan diskusi itu berarti bekerja sama, bergotong royong, menyelesaikan tugas bersama, memecahkan masalah bersama-sama, dikerjakan bersama-sama sehingga selesainya cepat, selesainya lebih cepat, lebih ringan ya, karena dikerjakan bersama. Pembelajaran kita hari ini mulai dari awal tadi hingga kalian selesai presentasi. Yang kalian rasakan apa? Apa pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Sangat seru, Bu. Seru. Terus apa lagi? Bermanfaat. Manfaat apa? Berapa kata? Menarik. Proses. Perjalanan gaji. Kata baku dan kalimat efektif. Kalau ada kata baku berarti ada kata tidak baku. Kalau ada kalimat efektif berarti ada kalimat tidak efektif. Kemudian setelah itu kita mempelajari tentang proses perjalanan dari pembangkit. Setelah itu disalurkan oleh apa? Trafos AA, dinaikkan tegangannya ya. Kemudian disalurkan transmisi yang memiliki nama lain yaitu suplet. Setelah disalurkan ke transmisi menuju trafo, tegangannya diturunkan kembali. Kemudian disalurkan atau didistribusikan menuju ke industri besar, industri menengah, dan yang terakhir ke rumah warga. Tadi adalah perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah kita.
yang kita nikmati sehari-hari. Lembar tiganya dibuka dulu nak. Ini akan membagikan lembar evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman kalian tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Ini dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Setelah itu langsung kita bahas ya setelah ini. Jadi kalian langsung tahu hasilnya dapat berapa ya. Yang itu ya? Atau terlalu banyak? Nggak cukup? Ya, nggak bisa. Ya, sekarang saya mana? Beres, kan? Nomor 9. Nilai evaluasinya juga punya nilai. Nilai tertinggi punyanya Surya. Dia dapat nilai paling tinggi. Dan yang paling rendah